Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Alfarizi dengan ujung NIM 087 dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Prinsip Ekonomi Sumber Daya Laut, Security, Opportunity Cost, Nilai Ekonomi Total, dan Kegagalan Pasar. Baiklah, langsung kita mulai. Pendahuluan, lautan adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Lautan berfungsi sebagai penyedia pangan, jalur transportasi, dan sumber daya energi. Pengolahannya harus mempertimbangkan prinsip kelangkaan atau security dan biaya peluang atau opportunity cost, terutama dalam pengelolaan ekosistem pesisir seperti mangrove yang sering dikonversi untuk keuntungan ekonomi jangka pendek, padahal memiliki nilai ekologi dan ekonomi jangka panjang. Pendekatan total ekonomi value atau TEV dapat digunakan untuk menilai pemanfaatan ekonomi laut dan pesisir secara komprehensif, mencakup nilai guna atau use value maupun nilai non-guna. Sayangnya, mekanisme pasar dalam sektor perikanan sering mengalami kegagalan pasar atau market failure karena karakteristik laut sebagai sumber daya akses terbuka atau open access menyebabkan eksploitasi kelebihan dan menimbulkan eksternalitas negatif seperti penegakan ikan ilegal dan degradasi habitat yang tidak terhitung dalam harga pasar dan menimbulkan kerugian sosial yang lebih besar. Selanjutnya, valuasi ekonomi kawasan konservasi laut dan dampak kesejahteraan. Prinsip ekonomi sumber daya laut pentingnya dapat valuasi ekonomi untuk mengembangkan yang berkelanjutan, menyoroti konsep kelangkaan atau security, di mana sumber daya terbatas seperti terumbu karang harus dikelola secara efisien untuk memenuhi permintaan yang dapat meningkat. Kelangkaan ini menimbulkan biaya peluang, yaitu kerugian kesejahteraan akibat pembatasan aktivitas ekonomi, seperti penangkapan ikan sebagai konsekuensi dari pembentukan kawasan konservasi laut. Namun kegagalan pasar sering terjadi dalam pemanfaatan sumber daya laut karena adanya eksternalitas dan informasi yang tidak sempurna, menyebabkan eksploitasi berlebihan dan degradasi ekosistem. Selanjutnya, dapat dampak terbatasan sumber daya laut terhadap kondisi ekonomi nelayan atau mata pencarian masyarakat pesisir. Berdasarkan data, Papua memiliki presentasi penduduk miskin tertinggi di desa, sebanyak 36,5%. Sementara DKI Jakarta tidak memiliki penduduk miskin di desa atau 6%, dengan rata-rata nasional 12,7%. Kondisi ini juga tercermin pada sektor perikanan, di mana nelayan seringkali tetap bertahan pada usahanya meskipun tidak menguntungkan karena biaya peluang atau opportunity cost yang rendah, yaitu terbatasnya alternatif pekerjaan lain. Biaya peluang sendiri didefinisikan sebagai nilai tertinggi dari alternatif yang dikorbankan saat memilih suatu kegiatan, seperti investasi pada usaha perikanan, yang berarti keuntungan dari usaha lain. Berikut presentasi penduduk miskin di desa pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2021. Dapat kita lihat bersama-sama di sini. Baiklah, selanjutnya manfaat konservasi mangrove dalam mendukung ekonomi sumber daya. Pendapatan nelayan bergantung pada sumber daya ikan, baik ikan laut, alam maupun ikan karang. Meskipun nilai pemanfaatan langsung dari perikanan terumbu karang di kota Ternate mencapai 3 miliar 251 juta 360 ribu per tahun.
nilai ekonomi ini dianggap kecil karena tidak memperhitungkan manfaat tak langsung seperti fungsi terumbu karang sebagai penahan abrasi, serta nilai pilihan dan manfaat lainnya. Hal ini terjadi karena masyarakat hanya menilai terumbu karang dari manfaat langsung yang mereka rasakan. Padahal jika semua nilai tersebut dimasukkan nilai ekonomi, terumbu karang di kota Ternate akan jauh lebih besar. Dapat kita perhatikan bersama tabel pendapatan lain berdasarkan kegiatan pemanfaatan terumbu karang. Berikut adalah jenis kegiatan. Yang pertama, penangkapan ikan dengan pancing. Yang kedua, penangkapan ikan dengan jaring Pajeko. Tiga, penangkapan ikan dengan skeil atau nilon. Untuk harga per tahunnya dapat kita bandingkan bersama. Yang pertama, 1.400 per kilo. Yang kedua, 1.700 per kilo. Yang ketiga, 1.100 per data ini kita dapatkan dari Dinas Perikanan Kota Ternate tahun 2020. Selanjutnya mekanisme pasar dan kegagalan pasar dalam konteks laut. Mekanisme pasar hasil laut terbentuk dari interaksi antar penawaran atau stok ikan, kapasitas tangkap, teknologi budidaya, dan permintaan konsumsi, restoran atau ekspor. Harga berfungsi sebagai sinyal keseimbangan, tetapi pasar rentan terhadap guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan harga jatuh akibat penggunaan permintaan dan distribusi. Selain itu, pasar juga mengalami kegagalan karena adanya eksternalitas yang dapat diatasi dengan instrumen berbasis pasar seperti kota tangkap. Inovasi seperti penjualan langsung dan penggunaan platform digital menjadi strategi adaptasi bagi para pelaku usaha yang saat terjadi krisis. Dapat kita lihat di sini ada produksi per kapita konsumsi, yang ini international trade, dan yang kedua consumer and production price. Selanjutnya, faktor penyebab kegagalan pasar. Selanjutnya, faktor penyebab kegagalan pasar di laut. Masalah utama dalam pengolahan sumber daya laut adalah sifat sebagai sumber daya bersama yang sulit untuk membatasi aksesnya dan rentan terkurang jika dimanfaatkan secara berlebihan. Hal ini memicu tragedi kepemilikan bersama dan akses terbuka atau open access, di mana nelayan cenderung mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan untuk keuntungan pribadi, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan stok ikan dan pendapatan. Kegagalan pasar ini yang terlihat jelas di Indonesia dan negara berkembang lainnya menunjukkan bahwa mekanisme harga saja tidak cukup untuk mengatur pemanfaatan sumber daya laut. Oleh karena itu, diperlukan institusi pengolahan dan jelas, seperti hak akses terbatas dan pengolahan berbasis komunitas untuk menjaga keberlanjutan sumber daya dan menyeimbangkan manfaat ekonomi dan ekologis. Selanjutnya, berikut bentuk kegagalan pasar. Yang pertama, overfishing. Overfishing
tangkapan, kemampuan stok regenerasi, atau biologis over removal. Selanjutnya fakta pendorongan, yang ketiga kebijakan, yang keempat urgensi solusi. Selanjutnya ada eksternalitis atau negatif, timbul kerugian pihak tiga, harga tidak mencerminkan biaya sosial. Selanjutnya eksternalitas positif, ada manfaat bagi pihak ketiga, tidak ada tapi tidak dihargai. Yang ketiga public goods non eksklusif dan non rival, blue carbon, pelindungan pantai, biologitas potensi, mars ikan. Selanjutnya kesimpulan. 1. Kelengkapan sumber daya memaksa individu dan masyarakat untuk membuat pilihan dan menimbulkan biaya kesempatan. 2. Biaya kesempatan merupakan nilai dari pilihan yang dikorbankan ketika memilih suatu opsi atas opsi lain. 3. Nilai ekonomi total mencakup sebagai aspek nilai, termasuk nilai guna dan tidak langsung, nilai opsi dan nilai keberadaan. 4. Kegagalan pasar dapat terjadi ketika mekanisme pasar tidak berfungsi secara efisien, sehingga memerlukan intervensi pemerintah atau pihak lain untuk memperbaiki alokasi sumber daya. 5. Pemahaman ekonomi yang baik dan dapat membantu individu dan masyarakat membuat keputusan ekonomi yang tepat. Selanjutnya, saran dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi perlu dilakukan beberapa hal, seperti pengambilan keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan biaya, kesempatan, dan nilai ekonomi total. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, serta intervensi pemerintahan yang tepat untuk memperbaiki kegagalan pasar. Pendidikan ekonomi yang baik juga sangat penting untuk membantu individu dan masyarakat memahami konsep-konsep ekonomi dan membuat keputusan ekonomi yang tepat. Selain itu, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan melakukan hal-hal tersebut, diharapkan kesejahteraan ekonomi dapat meningkat dan masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Sekian, itulah pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Pada Allah kita sama-sama menuntut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.